فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-hadirun wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah, karunia, curahan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir kembali dalam kajian kita dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Pembahasan kita pada pasal yang ke-26 insyaallah kita selesaikan pada malam ini biidznillah, yaitu as-salaf wal i'tidalu fit dhahak wal mijah. Salaf dan i'tidalnya, tengah-tengahnya mereka dalam ketawa dan dalam sanda gurau atau canda. Yang sudah kita bahaskan pada kesempatan yang lalu adalah riwayat yang disampaikan dari Muawiyah ibn Bahz qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi alqaumu wailul lahu wailul lahu. Dari Muawiyah bin Bahz, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, celaka atau neraka wail gitu, bahasa. Kepada siapa? Orang yang yuhadits, yang dia itu berbicara, kemudian dia berdusta, supaya manusia dengan kedustaan pembicaraan tadi pada ketawa, menyebabkan atau menjadikan ketawa al-qaum, maka wailun lahu, celakaan baginya, celaka baginya, atau baginya neraka wail, baginya neraka wail. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah sebuah tahdzir, peringatan untuk kita semuanya. Jangan sampai berdusta secara umum. Dan secara khusus berdusta dalam rangka orang lain bikin ketawa, menyebabkan orang ketawa begitu. Sehingga kalau kemudian mesti dia itu bercanda, maka candaannya dengan yang benar. Seperti yang sudah kita bahaskan pada kesempatan yang lalu berkaitan bahwa aku, katanya seorang itu
Nah, nanti saya bawa dengan anak onta. Apa yang kita bisa perbuat dengan anak onta gitu. Nah, padahal mah onta beneran gitu. Cuma kan nggak salah kalau bilang anak onta ini. Karena walaupun gede tua juga onta itu anak sebetulnya karena ada induknya gitu. Demikian kiranya. Sehingga orang tuh bisa ketawa mungkin. Tapi hak. Inilah yang diharapkan kalau mesti dia canda yang hak. Bukan orang berdusta dari pembicaraannya sehingga pada ketawa orang maksudnya. Enggak. Tidak demikian. Kemudian dalam riwayat yang lain an Abi Hurairah qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qal inni la aqulu illa haqqan. Akhrajat Tirmidzi fi abwabil bir wasilah. Wa qala hadis hasan sahih. Di sini sebutkan ikhwan fillah azani Allah wa yakum wal akhwat fillah dari Abi Hurairah, beliau berkata, qalu, para sahabat bertanya atau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Engkau wahai Rasulullah bercanda kepada kami. Bermain-main dengan kami, bercanda begitu maksudnya. Qal, Nabi bersabda, inni la aqul illa haqqan. Sesungguhnya aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Dan ini adalah rambu-rambunya buat kita semuanya. Dan ini nanti posisi tengah yang kita maksud. Bahwa kita bisa bercanda, bisa. Dan Nabi pun bercanda. Tetapi beliau menyampaikan dengan tegas, la aqulu illa haqqan. Tidaklah aku mengatakan kecuali sebuah kebenaran. Bukan candaan yang intinya dusta di dalamnya, enggak. Wa qala Muhammad ibn Nu'man ibni Abdissalam lam ara a'bada min Yahya ibni Hammad wa adunnuhu lam yadhak. Qala Az-Zahabi ta'liqan ala dzalika ad-dhahiku al-yasiru wa tabassumu afdalu wa adamu dzalika min masyayikhil ilmi ala qismain, dan seterusnya. Berkata Muhammad ibni Nu'man ibni Abdissalam, katanya, aku tidak melihat yang lebih abid, lebih ahli ibadah dari Yahya ibni Hammad, nama seorang salaf kita. Kemudian Muhammad ibni Nu'man mengomentari, wa adunuhu lam yadhak. Saya mengira beliau tuh nggak ketawa-tawa, nggak suka ketawa gitu. Jadi yang dibahas adalah Yahya ibni Hammad. Dikomentari sama Muhammad ibni Nu'man bahwasanya beliau Yahya ibni Hammad ini lam yadhak, tidak ketawa. Qala Zahabi, berkatalah Imam Zahabi memberikan ta'liq, memberikan catatan berkaitan dengan apa yang disampaikan tersebut. Ala dzalika, pada hal tersebut. Apa kata beliau? Az-Zahabi mengatakan, ad-dhahiku al-yasir wa tabassumu afduru. Bahwa ketawa yasir yang ringan, yang sedikit, wa tabassum dan tersenyum itu afdulu, lebih baik. Ini catatan dari beliau sebagai sebuah ta'liq, penjelasan dan penegasan. Kemudian ditambahkan wa adamu dzalika minal masyayikh wa adamu dzalika min masyayikhil ilmi ala qismain. Kata beliau, tidak adanya dzalika maksudnya ad-dhahik, begitu.
Kalau nanti pegang kitabnya tahu bahwasanya itu tuh maksudnya adalah ad-dhahik, ketawa. Tidak ketawanya gitu. Dari masyayikhil ilm, dari syekh-syekh ahlul ilmi ini, ala qismaini, ada pada dua macamnya. Jadi kalau ada orang enggak ketawa itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Muhammad bin Nu'man tentang Yahya bin Hamad ini, itu ada dua. Nanti kita akan pilih pada posisi yang mana gitu. Tapi yang bagusnya ada disebutkan di sana. Ahaduhuma, satu di antara kedua macam dari tidak adanya dhahik atau ketawa bagi ahli ilmi, masyayikhil ilmi. Yang pertama adalah yakunu fadilan. Yang seperti ini menjadi suatu yang utama, fadil. Jadi orang yang enggak ketawa itu diberikan kriteria, diberikan penilaian yaitu fadilan. Yang pertama ini adalah perkaranya jadi utama, orang enggak ketawa itu utama. Bagi siapa? Liman taraku adaban wa khaufan minallah. Bagi yang meninggalkannya itu karena adab dan takut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huzan ala nafsihi al-miskinah. Dan dia itu bersedih atas dirinya yang miskin terhadap amalnya. Kalau ini afdol, orang enggak ketawa itu. Bagaimana orang ketawa dalam keadaan sedih kan? Sepanjang dia lihat dirinya, dia sedih terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia memandang dirinya itu miskinah, miskin dia, kasihan dirinya dengan amalnya yang sedikit. Maka orang yang bersedih nggak mungkin lah ketawa. Masa orang bersedih ketawa-ketawa gitu. Sepanjang dia memandang dirinya miskinah, dia miskin, kasihan dengan amalnya, maka dia pun huzn. Maka di sana nggak ketawa dia. Atau karena dia sebuah adab yang dia miliki dan bentuk rasa takut dia kepada Allah. Nggak ada orang takut kemudian ketawa-ketawa gitu. Yang ini adalah fadilan. Kalau ketawa, tidak ketawa ini dengan kriteria tersebut. Liman tarakahu adaban wa khaufan minallah wa huznan ala nafsihi al-miskinah. Wasani, yang kedua, madmuman. Madmuman, zam itu tercela. Kalau tadi fadilan, ini adalah sifat utama. Tidak ketawanya itu adalah merupakan sifat utama. Tapi yang kedua, madmuman, dan ini tercela. Zam, madmum, tercela. Makanya kalau kita belajar akhlak, nanti ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah. Ini tercela. Bagaimana tidak ketawa itu dia disifati jadi kriteria yang madmum, yang tercela? Bagi siapa? Liman fa'alahu hamqan wa kibron wa tasannu'an. Tercelanya itu kepada orang yang melakukan tidak ketawanya itu karena kebodohannya, hamk, ahmak, karena kebodohannya, au kibron, karena kesombongannya. Karena ada orang nggak ketawa itu karena sombong. Bahasa Dermayu ini semengguh, Pak. Bu ngerti beli, semengguh, meneng begitu. Yang kayak gini. Kalau dia itu sombong, nganggep paling hebat, dia nggak perlu senyum sama orang. Yang gini madmum, yang ini mabnum. Madmum tidak ketawanya karena apa? Kiber. Oh tasannu'an, dibikin-bikin. Gitu. Dibikin-bikin. Bukan karena alamiah yang disebutkan pada sifat pertama yang dia itu sifat yang fadil. Sehingga hadirin jamaah, ini sudah jelas buat kita mana pilihannya. Yang afdal kata Al-Imam Zahabi,
Ad-dhahikul yasir wa tabassum al-afdalu. Ya, ketawa ringan sedikit dan juga tersenyum itu lebih afdal. Tapi kalau ada orang tidak ketawa, maka memiliki dua kriterianya. Yang pertama, dia itu fadil, utama kalau dia tinggalkannya karena dia itu beradab, dia itu takut kepada Allah, dan dia pun memandang sedih terhadap dirinya, miskinah terhadap amalnya. Dia adalah orang yang merasa kasihan terhadap dirinya, terhadap amalnya. Maka dia tinggalkan tawa itu dengan alasan yang ini. Tetapi kalau meninggalkan tawanya karena kebodohannya, kesombongannya, dibuat-buatnya, maka yang ini adalah madmum, tercela. Kama anna man aktsara ad-dhahiqa mustakhiffa bihi istukhiffa bihi wala raiba ana ad-dhahik fi syababi akhafu minhu wa a'dharu minhu fi syuyukh. Sebagaimana bahwa orang yang banyak ketawa, aktsara ad-dhahika, memperbanyak ketawa, ustukhiffa bihi, maka dia jadi ringan, maksudnya jadi tidak terhormat gitu. Khafif itu ringan, jadi orang tuh jadi menyepelekan. Kenapa? Banyak ketawa tuh orang. Maka kata beliau, ustukhiffa bihi, maka jadi ringan dia itu, jadi tidak terhormat dia. Wala raib, dan tidak diragukan bahwa ketawanya fi syabab, pada masa muda itu, akhafu minhu, lebih ringan darinya, wa a'daru, lebih menerima udurnya, fi syuyukh, pada keadaan waktu tua. Antum bayangkan ada orang banyak ketawanya masih muda dengan yang banyak ketawanya sudah tua. 50, 40, 50, 60 tahun begitu. Maka kalau ada orang yang muda dia ketawa, itu lebih ringan daripada orang tua yang banyak ketawa. Berbeda masalahnya. Kenapa? Hidupnya sudah lama gitu. 40, 50 tahun, 60 tahun masih banyak ketawa aja dia. Dibanding anak muda yang suka ketawa begitu. Maka lebih ringan katanya anak muda ini. Kalau dengan sifat yang sama, dengan umur yang berbeda begitu. Maka ada pesan di sini bahwa yang lebih lama hidupnya mestinya lebih introspeksinya lebih besar. Takutnya lebih besar. Makanya sangat indah katanya, la raiba anna dhahika fi syabab akhafu minhu wa a'daru minhu fi syuyukh. Lebih diberikan udzur dan lebih ringan ketawanya bagi asyabab, para pemuda, dibanding asyuyukh yang sudah sepuh-sepuh begitu. Dan mestinya berbeda jauh. Sehingga ketika sudah menginjak usia-usia tua itu mestinya banyak tafakur, banyak. Allahu Akbar. Dulu ada kisah ikhwan, akhwat fillah. Itu kalau sudah 40 ke sana katanya sering ganti sajadah gitu. Kenapa? Sering disolati lama-lama di atas sajadahnya. Sering ganti begitu. Jadi semakin ke sana semakin deluk, semakin taat, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana pengen memberikan asumsi gambaran sama antum dan sama kita semuanya. Dari hadis Nabi SAW, umur ummati baina sittina ila sab'ina sanah wa qalla man tajawaza dzalika. Atau kama qala sallallahu. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melebihi 70 tahun. Ada tapi sedikit. Nabi kita dalam kalender Hijriah itu 63 tahun umur beliau alaihi salatu wasallam. Nah, kalau seorang itu membayangkan dirinya dengan umurnya, dan kita yang hadirin tafawud dalam bahasa Arab itu bertingkat-tingkat umurnya. Ada yang 70 mungkin.
ada yang masih 40, 50. Mungkin ada yang sabab mungkin yang hadir. Maka bisa kita memberikan gambaran kalau tengah-tengah 60 dengan 70 kan 65 tengah-tengah. Misalkan ini. Rata-rata orang balik itu 15 sudah. Laki-laki perempuan kalau di rata-ratakan. Maka anggap saja ini ya. 15 tahun itu terbit matahari lah gitu. Kalau matahari itu. 65 terbenam matahari. Maka hitung aja. Tengah-tengahnya di mana gitu. Ya silakan mau bareng-bareng itu. Kalau 65 dikurangi 15 itu 50. Itu jarak ufuknya gitu. Ya. Tengah-tengahnya berapa? 25 ditambah 15. Itu di situ posisi tengahnya nih, gitu loh. Nanti semakin ke sini semakin tambah. Jadi kalau sudah bilang 60 umure ya kayaknya mah jam 5 lebih sore mah wis mana. Udah geser ke arah barat gitu. Ya terus masih pengen kayak ngenom gitu. Yang muda-muda beda. Makanya tadi dikatakan itu ketawanya anak muda itu lebih ringan dia. Lebih berikan udur sama dia, sama muda. Tapi kalau yang sudah suyuh masih ketawa-ketawa aja gitu. Padahal kalau matahari itu sudah jam 5, mungkin setengah 6 gitu. Berbeda keadaannya. Walaupun ini bukan berarti nanti aja deh kalau sudah sore gitu umur saya, enggak begitu juga. Karena umur enggak ada yang tahu, bisa saja orang 15 tahun, 20 tahun, banyak kita lihat yang wafat juga umur 30 tahun. Enggak ada jaminannya sebetulnya. Sampai kita ada sebuah kisah aja saya bicara di sini. Kita ngajar itu anak dikasih soal, Pak. Apa sikap kamu, pendapat kamu kalau ada teman kamu susah sholat, ngomongnya nanti kalau sudah tua tobatnya. Tapi pinter Pak anak-anak ini nalarnya. Apa dia bilang? Siapa yang jamin tua gitu? Bukankah kelapa itu diambilnya juga yang dugan gitu? Oh benar juga ya. Jadi kelapa itu diambil tuh enggak yang atas tua Pak, yang bikin santan itu enggak. Yang dugan juga diambil gitu. Jadi tidak ada catatan bahwa kemudian engkau ajege kalau sudah tua begitu. Malah jaminan yang tua. Nyampe enggak? Terus enggak boleh juga kemudian kok kalau utangnya pada lunas kayaknya mak kusuk tungkul. Ini orang Jawa bilang tungkul. Ya justru kita banyak masalah itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita juga enggak ngejamin seorang kemudian diberikan mabsut ya, bahasa kitanya mabsut. Kasir fulus gitu. Kemudian serta merta bisa istiqomah gitu habis itu. Kita takut ada istijrad setelah itu gimana? Diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kecuali segera orang itu bertobat gitu. Tidak nunggu tua nanti. Tidak nunggu maksud rezekinya enggak sekarang. Umur kita tidak tahu kapan mau berakhir dan merinding ini Pak. Kalau kayak begini nih, kita juga enggak tahu umurnya sampai kapan. Nah kalau Allah qadar Allah kemudian kita diwafatkan, terekam juga ceritanya kan. Tapi ini suatu kenyataan, hak. Tidak ada yang tahu umur. Maka enggak ada takhir dan taswif itu adalah bagian dari waswasus syaitan. Intabi. Taswif itu berasal dari kata saufa, nanti kelak nanti. Maka ketika orang berbuat jelek, maksiat, kemudian dia pengen terbercik taubat, kemudian digoda nanti, taswif nanti masih muda. Nanti. Nah itu segera dilawan itu. Segera ta'awud, a'udzubillahi minasyaiton. Ini waswasus syaitan yang akan masuk ke dalam diri kita, kemudian harus ditepis itu. Enggak, sekarang. Setiap yang bersalah, maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kapan? Oleh karena itu ini menjadi catatan buat kita semua ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum bahwa umur tidak ada yang tahu begitu. Tetapi kenyataannya kalau dia umurnya panjang itu mestinya dia lebih daripada yang muda-muda, mestinya. Kenapa?
Karena tadi sudah akan mendekatinya, walaupun semuanya tidak tahu ajalnya kapan berakhir di umurnya. Makanya hak kalau kemudian dibilang la raib ana dhahika fi syabab akhafu minhu wa adaru minhu fi suyuh. Ada masa muda, ada masa tua. Mungkin masa muda orang masih bisa banyak dia bergerak, mungkin dengan senyumnya, dengan tawanya. Walaupun juga harus memenuhi kaidah-kaidah yang tadi, yaitu apa? La aqulu illa haqqan, tidaklah aku katakan kecuali yang hak, kalau mesti dia harus bercanda. Tetapi bagi orang yang tua, yang suyuh, ini punya spesialis kekhususan begitu. Kenapa? Sudah banyak dia hidup. Maka pada saatnya dia punya persiapan untuk menghadap Rabb Tabaraka wa Ta'ala, walaupun yang muda juga harus punya kesiapan. Karena datangnya pun tidak pakai sen juga dia. Tidak ada tanda sautannya begitu. Maka akan datang kapanpun yang Allah kehendaki. Makanya dalam istirja itu qaulul abd inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya istirja. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga apa? Sehingga benar-benar meyakini dengan relung hati yang paling dalam bahwasanya kita ini adalah lillah, miliknya Allah. Wadah kaidah mengatakan al-maliku yatasarrafu kaifa yasha. Malik, raja, pemilik itu dia akan berbuat apapun yang dia mau, yang dia kehendaki. Jadi mau dicabut umur 65, 70, mungkin 15 tahun, mungkin balita wafat, mungkin di dalam kandungan, mungkin juga. Kenapa? Kita semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma tabassum wa talaqul wajh fa arfa'u min dalika kullihi. Sedangkan tabassum, senyum, wa talaqatul wajah yang ceria, berbinar. Apa bahasa yang lainnya itu? Bahasa Jawa punya Pak istilahnya? Semringah. Wong dermayu akan beli kepikir bahasa semringah. Ceria, berbinar, berseri begitu. Kata saya, wa amat tabassumu wa talaqatul wajh fa arfa'u min dalika kullihi. Sedangkan senyum dan wajah yang ceria itu arfa, dia lebih tinggi derajatnya. Min dalika, dari semuanya itu kalau mampu. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari tentang akhlakul karimah itu apa? Al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ingat nih yang belajar bahasa Arab nih, Naat Man'ud. Orang nyebutnya seringnya apa? Akhlakul karimah. Kalau akhlakul karimah itu nggak ada alnya depannya Pak, itu mudhof ilaih, mudhof ilaih. Maka kalau benar penyebutannya adalah al-akhlak al-karimah, begitu, akhlak yang mulia. Maka disebutkan di antara yang pertama itu kriterianya adalah basyasatul wajhi. Wajah yang ceria dan sumringah, dalam bahasa dalam kitab ini talaqatul wajah yang berseri. Kalau enggak latihan nanti kita bisa jawab. Ada penjelasan berikutnya. Berlatih, berusaha. Karena wajahnya orang tuh bawaan. Karena sih gampang senyum gitu. Bawaannya dari kecil begitu memang. Saya juga tahu lagi SD-nya kayak gitu tuh sampai sekarang. Senyum tuh gampang gitu, semering. Tapi ada yang tampaknya itu memang gawan dari sananya begitu. Nah bagi yang punya gawan yang begini, gawan bawaan itu, ya berlatih supaya bagaimana kita ini bisa senyum gitu. Walaupun memang bawaan dari kecilnya juga memang susah tapi berlatih dia. Karena apa? At-tabassum wa talaqatul wajh fa arfahu min dalika kulli. Itu lebih tinggi derajatnya. Dan memberikan Al-Hasan Al-Basri di dalam
kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Jazair itu menukilkan itu statementnya Al-Hasan ketika menyebutkan tentang kriteria apa? Al-akhlakul karimah, yaitu basasatul wajah. Wajahnya itu diterangkan nomor pertama. Jadi orang kalau ingin punya predikat al-akhlak al-karimah, dia punya akhlak kamil tampak dari wajah semeringah, senyum, seutas senyumnya ada gitu, berbinar, berseri begitu. Jadi orang tuh mandangnya seneng gitu, nyaman gitu. Karena kalau wajahnya itu masam ya bahasa Jawanya, abusan dalam bahasa Arabnya, itu nanti gambar rasa, Pak. Kok dikit salah apa kita ya? Kok wajahnya begini banget dengan saya pagi ini gitu. Begitu masalahnya orang. Tetapi kalau orang itu punya keceriaan di wajahnya, senyumnya, maka akan nyaman orang. Dan itu menjadi satu kriteria. Kemudian yang kedua kata Al-Hasan apa? Badlun nada, badlun nada, memberikan kedermawanan, ringan tangan menolong orang. Ini adalah kriteria akhlak al-karimah. Yang ketiga kaful ada, menahan dari menyakiti orang lain. Kalau terkumpul tiga ini pada seorang, maka kata Hasan Al-Basri, inilah orang yang punya akhlak yang mulia. Walaupun ulama yang lain memberikan banyak kriteria dia, termasuk berluas-luas dengan keluarga begitu kan, ketaatan dan seterusnya, itu lebih banyak lagi. Tapi simpelnya seperti itu. Wajahnya ceria, mudah untuk memberikan derma kepada orang lain, bantuan, dermawan, dan juga menahan dari yang menyakiti orang lain. Gitu. Sehingga at-tabassum wa talaqatul wajh fa arfa'u min dalika kullihi. Senyum dan wajah yang ceria itu lebih tinggi derajat dari semuanya itu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari fil Adab al-Mufrad. Di dalam Adab al-Mufrad, Syekh Bukhari menuliskan hadis ini, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Wa qala Jarir, ma ra'ani Rasulullahi illa tabassuman. Tidaklah Rasulullah itu memandangku, kata Jarir radhiyallahu an, illa tabassum, bahwa Nabi itu tidak melihatku, Rasulullah tidak melihatku kecuali dia senyum. Dan yang seperti ini menjadi uswah hasanah kita. Dan sahabat yang mulia ini memberikan, dalam bahasa kita testimoni begitu. Apa testimoni itu? Pernyataan kejadian yang dialami dia sendiri. Tidaklah Nabi melihatku kecuali dia tersenyum begitu. Jadi orang yang itiba kepada Rasul ini adalah orang yang mencontoh Rasul. Jadi ketika ketemu saudaranya senyum. Ini adalah akhlak yang mulia. Fahada min khuluqil Islam. Ini adalah dari akhlak Islam. Fa'alal maqamat mangkana bukaan bilail basaman bin nahar. Fa'alal maqamat, a'la itu paling tingginya, menggunakan isim tafdil a'la. Al-maqamat, maqamat itu kedudukan. Setinggi-tinggi kedudukan adalah mangkana bukaan bilail wa basaman bin nahar. Orang yang malamnya itu bukaan dalam keadaan menangis malamnya, tahajudnya, zikirnya, muhasabahnya dia, sehingga nangisnya di malam hari. Basaman dia banyak ketawanya bin nahar pada siang hari.
Bukan ketawa, senyumnya afan. Basaman bin nahar. Senyumnya di siang hari. Kenapa? Ketemu sama manusia muamalah pada siang hari, maka dia adalah basaman, orangnya banyak senyum. Nangisnya di malam hari, dan ini adalah a'lal maqamat kalau mau kita contoh itu resepnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan a'lal maqamat adalah bukaan bilail wa basaman bin nahar. Banyak nangis pada waktu malam dan juga banyak senyum pada waktu siang begitu. Wa qala alaihi salam lan tas'aun nasa bi amwalikum wal yasa'hum minkum bastul wajhi. Subhanallah. Tidak akan kau bikin senang manusia itu dengan harta-hartamu itu. Maka bikinlah senang mereka dari kalian bastul wajh, dengan wajah yang ceria. Jadi ketika kita tampil di hadapan kaum muslimin, saudara-saudara kita, maka tampilkan dengan senyum kita. Karena kebahagiaan mereka itu tidak dibeli dengan harta kita, begitu. Tetapi bagaimana kita bisa tersenyum dengan mereka, begitu. Dan ini adalah sifat yang mulia yang seyogianya kita bisa dawamkan ini, begitu. Senantiasa kita memberikan bastul wajah yang ceria, begitu, berusaha. Kemudian ini bagian yang penting juga. Baqiyahuna syai', ada tertinggal sedikit katanya. Yang bagi liman kana dahukan, perhatikan dahukan ini menunjukkan banyaknya ketawanya. Hendaklah bagi orang yang banyak ketawa basaman juga banyak senyum berlebih, gitu maksudnya. An yuqasiru min dalika, hendaklah dia kurangi itu, jangan banyak-banyak ketawa. Kalau memang gawane apa-apa maning setik maning gemuyu ketawa gitu, gak stop, jangan banyak-banyak, kurangi itu. Kalau memang kenyataan diri ini ngerasa saya banyak ketawa ya orangnya ya, gitu, ngakak baik gitu, ketawa gitu. Maka apa katanya? Yuqasir min dalika, hendaklah dikurangi ketawanya. Wa yaluma nafsahu hatta la yamajjahul anfs, maka hendaklah dia arahkan kejelekan untuk dirinya sehingga akan menjadi terhormat jiwanya. Kenapa? Karena dia mengurangi apa tadi? Ketawanya. Karena tadi apa? Menjadi ringan itu. Ustukhiffa, bagi orang yang banyak ketawa itu akan menjadi ringan, dia kewibawaannya ringan ke orang, di hadapan orang. Maka yang ini kurangi, begitu. Kurangi. Wayan bagi liman kana abusan. Nah ini kebalikannya nih. Yang abusan tuh yang masam gitu wajahnya. Munqabidun an yatabassama, hendaklah dia tersenyum, begitu. Makanya di sini ada bahasa kita ini berlatih kita. Karena memang bisa jadi ada tabiat bawaan. Apa bawaannya? Ya memang wajahnya itu begitu gitu. Nah, merengut, kacau nih, padahal mau beli sebenarnya. Dia tuh nggak sedang membenci A, ini nggak sedang membenci B sebetulnya. Cuma memang gawan wajahnya tuh begitu, gawan singkaran itu. Jadi kalau orang yang nggak ngerti kayak ini lagi ngaluin saya ya, padahal memang bawaan gitu. Kalau kemudian terjadi memang atau memang dirinya itu begitu sifatnya, maka yang ini katanya an yatabasama, hendaklah dia tersenyum. Dia belajar untuk dirinya bisa merubah, bisa dilatih kok, insya Allah. Cermin coba senyum. Dan ini nanti ketemu sama ikhwahnya senyum gitu. Nanti besok lusa berubah ya. Ini taklim aina nahnu nih. Alhamdulillah ada perubahan yang signifikan. Sebab begini ikhwan akhwat fillah.
Ada eksperimen yang panjang sungguh katanya. Wallahu alam ini. Antum silakan membuktikan bahwa seorang berubah dari akidahnya, dari ibadahnya. Ketika berilmu ini syirik, ya tinggalkan, dia selesai. Ini ibadah nih yang sunnah nih begini, dia tinggalkan yang bid'ahnya, dia lakukan yang sunnah begitu. Itu kata para ulama kita ini sederhana untuk perubahannya ketika dia punya kesadaran, dan ini salah. Tetapi kalau harus merubah akhlaknya tadi, yang perangainya yang keras, itu butuh berlatih. Lebih daripada hanya sekedar merubah apa tadi? Keyakinannya berubah, kemudian cara ibadahnya berubah. Tapi untuk merubah peringai dalam bahasa Indonesianya, itu apa tadi? Akhlak, sikap, itu butuh juhud, butuh semangat yang sungguh begitu. Sehingga yang biasanya ngomong kasar keras itu, coba berarti ngomong pelan deh gitu. Yang sopan deh ngomong gitu. Belajar. Dan itu bisa. Wong monyet aja bisa enggrang, apa jangkungan. Wong kita juga belum tentu bisa jangkungan, Pak. Ini monyet bisa jangkungan. Bisa. Kenapa? Berlatih, dilatih dia. Apalagi kita. Oleh karena itu, wayan bagi liman kana abusan an yatabassa. Kalau wajahnya itu masam, maka hendaklah dia tersenyum. Wa yuhasinu khuluquhu. Dan hendaklah membaguskan akhlaknya. Dan ini berusaha kita. Maka ketika kita mampu untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk memberikan takdib kepada diri kita, memberikan adab untuk bisa berubah, maka itu adalah kebaikan buat kita semuanya. Karena Pak Ikhwan fillah, akhlak ini bagian yang akan menghiasi muslim. Sehingga tegas kita mendapatkan gitu ya, pernyataan yang sangat penting sekali dalam banyak hadis tentang akhlakul karimah. Inama buhistu liutarimma makarimal akhlak. Bahwasanya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu misi besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat pada saat turun wahyu, saat diutus Nabi, bagaimana keadaan manusia di zaman itu dengan disebut dengan kejahilian mereka. Ya, perang, gulat, taburan kalau bahasa sekarang itu, bahkan bunuh-bunuhan dia secara sesama suku begitu. Ya, termasuk diantaranya membunuh anak-anak perempuan yang terlahir dengan akhlaknya yang sedemikian bejat, termasuk poliandri begitu. Itu biasa. Perempuan dinikahi oleh banyak laki-laki. Nanti kalau terlahir dari perempuan ini, mana bapaknya yang mirip yang mana tuh? Yang 3-4 itu begitu. Dan ini kerusakan yang besar. Maka turun Nabi SAW diutus oleh Allah dan juga diturunkan kitab untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini satu misi. Pokoknya membawakan tauhid, pastinya untuk manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Maka di sisi yang lain juga untuk membersihkan diri-diri mereka, termasuk untuk menyempurnakan akhlak yang mulia begitu. Ini adalah bagian yang mudah-mudahan kita bisa mampu untuk mengikuti sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk rubah wajah kita untuk banyak senyum. Sebagaimana tadi Jarir mengatakan, tidaklah Nabi melihatku kecuali dia dalam keadaan tabasuman, dalam keadaan tersenyum. Sudah masuk? Isya, adzan? Tafadhol. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada sedikit lagi insyaallah setelah adzan Isya insyaallah. Lanjutkan. Di bagian akhir wa ba'd yang ada kitabnya itu bagian akhir, kalau bahasa lisannya closing ini, penutupnya. Fahadihi ahwalus salaf wa akhlaquhum fama hiya ahwaluna wa akhlaquna. Kasih pertanyaan, tanda tanya dia. Inilah katanya keadaan-keadaan salaf dan akhlak mereka. Fama hiya ahwaluna wa akhlaquna. Maka bagaimana keadaan kita dan akhlak kita? Kita setelah membahas banyak yang insyaallah ta'ala tetap kita akan masih dalam kitab ini. Kita minta izin kepada DKM untuk masih membahas ini, tapi kita review dari depan kembali kita insyaallah ta'ala. Karena semakin kita membaca sekali dua kali semakin mantap pemahaman itu. Jadi masih kita bahas aina nahnu min akhlaqis salaf, namun kita review insyaallah dari depan kembali. Di penghujungnya
ketika selesai terakhir pada pasal yang kita bahaskan tadi, maka inilah katanya keadaan salaf dan akhlak mereka. Maka bagaimana keadaan kita dan akhlak kita? Naam. Aina nahnu min hadihi al-akhlaqi samiqatul jalilah. Iya katanya, di mana kita dibanding dengan akhlak-akhlak yang mulia mereka. Inna ta'ammuli li ahwalina al-yawm la yajidun nauban syai'an bainana wa bainahum. Kita akan mendapatkan katanya, kalau kita perhatikan keadaan kita, akhlak kita hari ini, kita dapatkan ada jurang pemisah yang jauh di antara kita dengan mereka. Lakin al-muhib lahum yas'a li ta'assa bihim wa yujahidu nafsahu yataqarrabu min hadihi safwatil mukhtarah. Tetapi al-muhib, orang yang cinta, dan mudah-mudahan kita ini adalah orang yang cinta kepada mereka, salafun saleh, maka kita akan berusaha untuk meniru mereka, berusaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan sifat dan sikap kita pada safwah yang mukhtarah, generasi yang terpilih tadi. Wa indama ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala sidqu tawajuhi fil wusuli ila hadhil akhlaqil adimah fa innahu subhanahu yu'inu man hadhil halah wa ya'khudhu bi yadihi wa yahdihi sabilahu al-mustaqim. Dan ketika kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tahu dengan kejujuran arahan kita untuk bisa sampai kepada akhlak yang mulia ini. Ketika Allah mengetahui tentang kejujuran sikap kita untuk bisa menuju sampai kepada akhlak mereka yang agung tadi, maka sesungguhnya Allah akan membantu kita. Yang penting punya komitmen enggak kita cinta kepada mereka dan berusaha untuk memiliki sifat salafun saleh tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu orang yang dalam keadaannya dia berusaha yakhudhu biyadihi, dengan tangannya, maka diberikan kepadanya hidayah kepada sabilahu, jalannya al-mustaqim, yang lurus. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami akan berikan tunjuk kepada mereka, hidayah kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar bersama orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Maka hadirin jamaah, bersamaan anal kusur anis salafis salih mulajiman liman ja'a ba'dahum, bersamaan dengan adanya kekurangan dari salaf yang soleh, ini ada pada generasi yang setelahnya, yang datang setelahnya. Walakin hasibna anna nuhibbuhum, hasabna anna nuhibbuhum. Maka cukup kalau kita tidak bisa mencapai pada derajat mereka, kita mencintai mereka. Mencintai siapa? Salafun saleh. Maka hadirin jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bersama mereka dan mengumpulkan insya Allah bersama mereka ketika kita pengen dan cinta kepada mereka. Maka dijelaskan di dalam hadis rawahul Bukhari fi sahihihi an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah faqala mata as-sa'ah? Qala wa ma da'atat laha? Qala la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah. Faqala anta ma'a man ahbabta. Qala Anas fama farihna bi syai' farihna bi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anta ala man ahbabta. Qala Anas fa ana uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa umara wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimisli a'malihim.
Disebutkan di dalam riwayat Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Maka beliau katakan, laki-laki tadi bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Qala wa ma a'datta laha. Jadi enggak dijawab sama Nabi tentang kiamatnya kapan, walaupun ditanya mata sa'ah. Sebagaimana jawabannya Nabi ketika ditanya malaikat Jibril berupa laki-laki apa? Akhbirni anis sa'ah. Enggak dijawab. Ini juga enggak. Tapi apa yang dikatakan? Wa ma a'datta laha. Apa yang kamu siapkan itu tentang kiamat tadi, apa yang kamu siapkan? Katanya enggak aku siapkan sesuatu pun kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang disiapkan kata dia. Enggak ada yang disiapkan kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau katakan anta alaman ahbabta, bahwa engkau bersama orang yang kau cintai. Maka Anas mengatakan tidaklah aku itu senang dengan sesuatu lebih senang daripada qaulun Nabi apa? Anta alaman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Qala Anas berkata, fa anna uhib nabiyya wa Abu Bakrin wa Umar. Aku cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, wa arju an akuna ma'ahum. Dan aku berharap aku bersama mereka. Bihubbi iyahum, dengan cintaku kepada mereka. Wa in lam a'mal bimisli a'malihim. Walaupun aku tidak melakukan amalan seperti amalan mereka, tidak bisa mengalahkan amalnya Rasul, tidak bisa mengalahkan amalnya Abu Bakar ataupun Umar. Tapi karena cintaku kepada mereka yang akan dikhabarkan oleh Nabi, yang sudah dikhabarkan oleh Nabi, anta alaman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Maka tidak ada yang bikin senang kecuali qaul Nabi SAW seperti ini. Walaupun amal saya enggak seperti amalnya Rasul, amalnya Abu Bakar, amalnya Umar, tapi karena aku cinta kepada mereka, maka dia pun berbahagia. Karena apa? Akan bersama mereka. Jadi anta ala man ahbab. Oleh karena itu maka ikhwan fillah janallah wa iyyakum, bahwa kalaupun kita tidak sampai kepada derajatnya sebagaimana mereka, tetapi kita mencintai mereka karena kesolehan, sembari kita berusaha untuk mengikuti apa yang telah mereka lakukan dari akhlak yang mulia. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.